janjian sama Sony, Ustaz Syam. Sama. Yang ada cuma Habib. Nah. Habib rajin banget. Memang Habib itu kebiasaannya begitu sih. Iya, Masya Habis Allah. sholat langsung gumpulin anak-anak. Betul. Mana si Sony nih? Sony. Pulang kali itu, Ustaz. Ada lihat Sony nggak? Kita cari. Bu Guru, ada Sony? Kalau nggak dipanggil Sony, kita panggil virusnya deh. Oh Sony virus dong. Iya. Jangan Sony-nya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya Allah Ustadz Maulana. Mentang-mentang teman seumuran buru-buru. Iya dong. Saya kan anak SMA juga. Tadi aku nyariin Ustadz Maulana sama Tadi kita Habib. nyariin di depan, katanya udah duluan Ustadz Maulana. Memang sama kebiasaan, Habibnya. suka ngilang-ngilang biasa udah. Kalau kita ini gerak Apalagi- cepat. Tapi kalau Mbak Sony sama Ustaz Sam kan suka mampir-mampir. Mentang-mentang masih muda. Iya. Yuk kita mulai aja yuk. Siapa tahu ada sesuatu yang penting yang bisa kita bagikan nih Betul. buat teman-teman yang ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang lagi di SMAN 32 Jakarta. Betul ya, Masya Allah. Kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget buat bapak-bapak. Belum bapak-bapak ya? Benar sih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua Anak-anakku. anak-anaknya calon-calon penghuni surga. Amin. Nah pagi hari ini kita akan bahas mengenai rahasia berzikir yang belum semua orang tahu. Masya Allah. Jadi temanya adalah rahasia zikir yang tidak semua orang tahu. Mau nanya sama Habib. Habib. Ya. Habib, Siap, gimana nih? anak-anak pengen tahu Bib. Belajar Bib biar nggak masuk kuping kanan lewat ke sini. Belum masuk kuping kiri udah lewat. Itu mending, kadang-kadang nggak masuk keluar lagi. Tuh kan, mantul. Kalau lewat kan masuk, ini nggak masuk keluar. Mantul lagi. Caranya gimana Bib supaya kita bisa memahami ilmu zikir, zikirnya apa? Perlu nggak kira-kira? Perlu. Nah, mohon penjelasan Bib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin, nurillahil mubin, al-hadi ila siratihil mustaqim, dil khuluqil azim wa nahjil gawim, Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbi wa man sara fi darbih amma ba'd. Sebelum kita jawab bagaimana atau memahami zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buat semuanya nih, khususnya buat yang sekolah, mau ujiannya gampang? Mau ujiannya benar semua? Belajar. Iya Bib. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan segala urusan, jangan kau persulit ya Allah. Nah ini bagian daripada doa atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zikir menyebut nama Allah. Cuman masalahnya kenapa orang zikir terkadang tidak diterima? Karena orang berzikir butuh syarat. Apa syaratnya orang zikir? Syaratnya orang zikir, dia harus yakin dan harus hadir hatinya kepada Allah. Hadis Nabi SAW beliau mengatakan, man akthar zikruhu min alamatil mahabbatnya, siapa orang yang cinta kepada man ahabba syai'an fa akthar zikruhu. Apa kata Nabi SAW? Orang kalau cinta sama sesuatu, dia rajin sebut apa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada di mana saja kita ingat Allah.
di sekolah, di rumah, lagi jalan-jalan, ingat Allah. Jadi zikirnya adalah apa Habib? Allahumma yassir wala tu'assir. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Berarti zikirnya insya Allah kita praktekkan, kita amalkan sehari-hari. Kalau gitu nih, mumpung banyak di sini ada murid-murid, ada guru-guru juga, aku mau ngasih kesempatan untuk bertanya. Ya, udah pada belajar kan gerakannya? Udah pastinya, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo angkat tangan. Biar sopan guru dulu ya. Iya. Kasih kesempatan ya. Ibu deh, ibu boleh nanya. Masya Allah. Terima kasih. Ibu boleh berdiri ibu. Tuh, Udah turun, udah. Masih angkat tangan. Udah nanti masih ada waktunya. Bu, biar satu Indonesia tahu Oh, iya. ibu sebutkan namanya bu. Oh, iya. Tunggu dulu. Memang Memang ibu kita janjian sama warnanya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yunida Ismawati. Saya guru fisika di SMAN 32 Jakarta. Pak Ustadz, saya mau nanya. Iya. Ada nggak sih zikir rahasia yang apa ya bisa membuat kita tuh sabar dalam menghadapi anak didik kita nih? Karena iya anak didik khususnya untuk kami para orang tua dan mungkin para guru ya, karena kan anak zaman sekarang beda ya Ustadz. Kalau kita kerasin kayaknya kita dibilang katanya galak betul. atau itu. Nah kalau kita lemahin melunjak. Aduh, ya Jadi Allah. gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaannya. Ada nggak Ustadz Maulana zikir rahasia Ustadz? Baik. Berbicara ada nggak amalan zikir? Coba dibuka surah Ali Imran ayat 200. Sebelum kita menasihati anak, ambil dulu hatinya. Cie. Sebelum menjadarkan anak, ambil dulu hatinya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebelum Ibu ya, maaf ya Bu. Bisa ya? Bisa ya Bu? Bisa. Sebelum mengajar, baca dulu. Dan anak-anak itu datang untuk menuntut ilmu. Jadi tanamkan dulu sifat berkasih sayang. Jangan anak dimarahi di kelas. Dari mana kamu? Jadi anak berkata, lebih baik saya tidak usah ke sekolah. Karena yang tidak ke sekolah tidak dimarahin. Dengan datangnya dia, itu pertanda aman. Maka tanamkan kasih sayang. Penguasaan kelas, berdoa, meminta tolong kepada Allah. Minta yang terbaik, kendalikan dulu diri kita. Mohon maaf, kendalikan dulu diri kita. Mohon maaf kepada siapapun, sama anak-anakku. Apapun yang terjadi di rumah, jangan sampai mengganggu pembelajaran kalian. Termasuk yang lagi nonton. Apapun masalah di rumah, jangan bawa di kantor. Apapun masalah di rumah, jangan bawa di sekolah. Sehingga mengganggu pembelajaran di sekolah. Siapapun. Tapi ketika lagi penat, lagi pusing, perbanyak baca istighfar. Karena kadangkala dosa itu yang membuat hati kita tertutup. Tik, dosa lagi. Tik, 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 tik. Enak aja. Dosa itu menutup hati sehingga susah mendapatkan hidayah, susah mendapatkan ilmu. Makanya perbanyak tobat, istighfar supaya menenangkan. Baik guru maupun anak-anakku semua perbanyak istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi ya nih. Lanjut ya, kalau gitu. Bu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya ya Bu ya. Sekarang aku pengen tahu, biasanya pertanyaan anak-anak SMA ini kritis-kritis banget ya. Jadi sekarang yang mau nanya boleh angkat tangan lagi. Oke, 1, 3, nih. Karena kamu gak ada duanya. Ya. Berdiri, namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja dong liatnya. Nih, dia lagi nih. Orang mau nanya. Ya, silakan. Baik Ustadz, mohon izin bertanya. Jadi apa benar Tuh. Satu Indonesia nungguin kamu tuh. Coba. Baik, mohon izin bertanya Ustadz, Ya. apa benar
mengenai apa benar zikir itu menjamin hidup dan hati kita itu tenang. Karena mohon maaf Ustadz, masih banyak nih yang suka ngeluh, terus juga kita udah zikir, itu masih aja tuh rasanya tuh was-was dan serba takut. Nah terus masalah tuh terus aja berdatangan. Nah itu apa yang salah ya Ustadz? Baik, Masya Allah bagus banget pertanyaannya. Dijawabnya sama Ustadz Syam gak apa-apa ya? Boleh. Oke, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ar-Ra'd ayat 27 sampai dengan ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim, surah Ar-Ra'd ayat 27 sampai dengan ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir berkata, mereka berkata, andai saja diturunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka seolah-olah mengejek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meminta agar mereka itu dijelaskan, innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah itulah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi ilaihi man anab. Tapi dialah juga Allah yang akan memberikan hidayah bagi siapa yang bertaubat kepadanya. Jadi kalau dipertanyakan tadi sama Nadia, mana Nadia? Kalau ditanyakan sama Nadia, bagaimana zikir itu bisa membuat kita tenang? Ternyata ayat tentang zikir penenang hati dimulai dengan bertaubat. Jadi sebelum kita mengingat Allah, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kitab yang sangat tebal yang menjadi rujukan kita semua, mazhab Syafi'iyah. Itu diantara pasal yang beliau sebutkan, itu kadangkala disebutkan di awal tuh penyakit-penyakitnya. Contoh misalnya, sebelum Imam Nawawi membahas tentang tawadu, rendah hati, Imam Nawawi bahas dulu bagaimana menghilangkan takabur. Jadi sebelum bahas rendah hati, hilangin dulu sombong gitu. Maka awali zikir tersebut dengan bertaubat. Makanya tadi diajarin, perbanyak istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegalauan dan kegundahan hatinya. Maka itulah zikir yang membuat hati tenang. Hilangkan segala jenis ini penyakit daripada virus yang ada di dalam hati. Setelah itu baru diisi dengan zikir-zikir yang lainnya. Karena bagaimana mungkin bisa masuk kebaikan kalau hati sudah dipenuhi dengan keburukan. Wallahu ta'ala. Hatinya dibikin lebih tenang dulu ya Ustaz. Dibikin ya? halus. Halus. Gimana dengan jawabannya? Mana Nadia? Terjawab Ustadz katanya, Masya Allah. Terima kasih Siap, Mas Syam untuk sama-sama. jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya lagi boleh katakan lagi deh, ayo. Ya kamu deh. Iya. Iya. Silakan. Sini. Iya. Mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, Pak Ustadz itu tahu nggak sih gimana rasanya jadi anak-anak muda kayak gitu? Soalnya kan kita perasaannya lagi campur aduk banget. Pak Ustadz tahu nggak sih gimana rasanya? Rasanya jadi anak muda? Iya. Galau ya pasti ya? Kira-kira begitulah. Ya ada yang dipikirin. Ya. Mau nangis? Enggak, Di bahu. masih kuat. Harus Sandar aja di bahu, gak apa-apa gratis.
Hah? Mau tahu jawabannya? Mau. Kira-kira jawabannya apa ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.